warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Hadaratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz wal ustazah yang kami hormati dan yang kami cabang barokah ilmunya. Wabil akhos kepada Bapak AKBP Andik Purnomo Sigit selaku Kapolres Lampung Tengah yang alhamdulillah hadir secara langsung yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Bapak Bupati atau yang mewakili yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Anak Tuha, Bapak Camat Anak Tuha, panjenenganipun Bapak Khairullah Esos yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Bapak Kapolsek Padang Ratu, Bapak Rahimin yang kami hormati dan yang kami muliakan. Terima kasih Bapak Kompol hadir secara langsung yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Bapak Danramil Padang Ratu yang kami hormati, yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Kepala Kampung Sri Katon Bapak Solehan Sinarep Bayaringong, Bapak Kepala Sri Katon Bapak Solehan beserta Ketua Tim Penggerak PKK Sri Katon dan seluruh jajaran aparatur pemerintah Kampung Sri Katon. Saya minta tepuk tangan dulu kangge keluarga besar pemerintah Desa Sri Katon, Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT. Mudah-mudahan Bapak Solehan selaku Kepala Kampung Sri Katon dan seluruh jajaran pemerintah Sri Katon selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, berkah pangkat menjadikan manfaat, tambahi maslahat. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua DPD Partai Nasdem panjenenganipun Bapak Miswan yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada keluarga besar Kang Vidya Surya Nahdlatul Ulama IWC Kecamatan Anak Tuha dan keluarga besar pimpinan Muhammadiyah Anak Tuha yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Aisyah di Anak Tuha yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tak lupa kepada jamaah Khairun Nisa yang kami hormati. Wabil akhos kepada seluruh keluarga besar muslimin muslimat Ansarin wal Fatayat dan keluarga besar Banser, dan tak lupa kepada rekan-rekan pemuda Karang Taruna di Sri Katon. Wabil akhos kepada Ibu Mardiana yang kami hormati dan yang kami muliakan. Tak lupa kepada seluruh para agniat dermawan donatur dan para tamu undangan yang berdiri ngadep, moga-moga imannya yang jejak, yang pada nunggu langgang saya pada hari ibadah, yang sedang sakit moga-moga hilang sakitnya, lagi meriang hilang meriangnya, lagi wudunan hilang wudune, sing lagi lara mata hilang larane, dikasih sehat walafiat, diberikan hirah semangat ibadah. Allahumma. Yang pada kepanasan kena panasnya serangenge deleweran keringetnya sampai blopor celake, mudah-mudahan jadi belum blopor kabeh dosane. Amin Allahumma. Santriwan santriwati, jombloan jomblowati, bakal kumbah putri, yang perawan-perawan moga-moga cepat dapat suami, yang coko-coko cepat payu rabi, yang duda randai galuri ganti, yang tua-tua moga-moga cepat
Siapa dapat rezeki enggal berangkat haji Allahumma. Para bapak haji, bu haja, para calon haji, para calon haja, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaken qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ternyata rahmat dan karunia Allah jika dibandingkan dengan harta yang kita kumpulkan tentu lebih besar rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ayat yang mendasari Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Kampung Sri Katong, Bapak Solehan mengadakan pengajian dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah dan menyambut dan menyongsong 78 tahun Indonesia merdeka dengan amat sangat meriah dan antusias. Setindak lagi tepuk tangan dulu kangge pemerintah Desa Sri Katong yang tepuk tangan utangnya lumas kabeh. Yang aminnya banter batu utangnya akeh. Moga-moga rezekinya yang barokah. Amin Allahumma. Maka pemerintah Desa Sri Katong mengajak masyarakat Sri Katong pengajian akbar dalam rangka menyongsong 78 tahun Indonesia merdeka sekaligus menyambut 1445 Hijriah adalah mengajak seluruh warga masyarakat anak Tuha untuk menjadi orang yang beruntung. Beruntung. Siapa orang-orang yang beruntung? Kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin dan yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang. Jangan sampai sudah 78 tahun Indonesia merdeka, sudah ketemu dengan 1445 Hijriah, tapi ternyata masih jadi orang yang celaka. Siapa orang-orang yang celaka? Kehidupan sekarang malah lebih buruk dari yang kemarin. Jangankan jadi orang yang celaka, jadi orang yang rugi jangan sampai. Siapa orang-orang yang rugi? Kehidupan sekarang masih sama kayak yang kemarin. Masa sudah 78 tahun Indonesia merdeka, masa tahunnya sudah berganti masih punya prinsip aku masih seperti yang namanya rugi. Halo, kalau masih kayak yang kemarin namanya rugi. Rugi. Maka kita diajak oleh Pak Solehan, Kepala Kampung Sri Katong, ngajak masyarakat Sri Katong untuk jadi orang yang beruntung. Karena ternyata Kanjeng Nabi titip pesan, jadidis safina fa innal bahra amik wa husizata kamilan fa innas safara ba'id. Pak Camat anak Tuhan manggut-manggut kayak tahu artinya. Kanjeng Nabi titip pesan, jadidis safina fa innal bahra amik wa husizata kamilan fa innas safara ba'id. Perbaikilah perahu karena lautan ini sangat dalam. Cari bekal yang banyak karena perjalanan kita masih sangat jauh. Kenapa kau dandani perahu? Kenapa kau golek sangu? Kalau karena sudah ketemu dengan 78 tahun Indonesia merdeka, mestinya kepingin ketemu dengan 79 tahun Indonesia merdeka. Kalau sudah ketemu dengan 1445 Hijriah, mestinya kepingin ketemu dengan 1446 Hijriah. Artinya tahunnya berganti, ternyata kulon jenengan sedaya nikmatnya bertambah, tapi kesempatan hidup dunia berkurang. Rambutnya putih, iswayai mulih, meripati lamur, wis cepat karo kubur. Sing untune ompong, wis enggal ngerong. Yang tua-tua nggak usah cirit hati, yang muda-muda nggak usah sombong kemati.
karena yang namanya pati faida jaa ajalluhum la yastadkhiruna sa'atan wa la yastadkhirun. Kalau sudah datang ajal mencabut, gak bisa diundur, gak bisa dimajukan walaupun hanya sesaat. Namanya pati, datangnya tidak disangka, tidak terduga. Bisa panjenengan duluan mumpuni keri, bisa atau kulo keri jenengan duluan, monggo. Ikhlas saya. Yang namanya mati datangnya tidak disangka, tidak terduga. Karena ternyata di dalam kitab Nasaihul Ibad dijelaskan kalau sudah punya kebiasaan yang baik, maka jangan sampai punya pikiran ingin menyudahi atau ingin berhenti. Contoh, sudah biasa sholat jamaah di Masjid Srikaton. Sini Masjid Srikaton sebelah mana? Paling dekat sebelah mana? Sebelah sana. Sana sebelah mana? Kulon, wetan, lor, kidul. Kulon. Kulon sebelah kanan. Wetan sebelah nanti. Oh kanan, ya Allah. Ibu-ibu tangannya sambil tutupan serengenge. Saya tanya wetan sebelah mana, tangannya nggak mau ngacung. Yang haus. Saya tanya wetan sebelah pundi, jawabnya cuma begini. Sambil kepanasan, tangannya megang HP sambil nyoting mumpuni. Wetan sebelah mana? Untung saya ngerti bahasa isyarat. Tapi nangkana. Sudah punya kebiasaan sholat jamaah di Masjid Srikaton, maka jangan sampai ingin berhenti, ingin menyudahi sholat berjamaah di Masjid Srikaton hanya gara-gara orang cocok karo imame. Anak mau kene kayak gue, maka gue si kayak apa bentukannya? Sabar, kaki maskur. Oh ya Pak, pebatan ujungnya nyong. Langsung ngomong tangan baik kaki maskur. Siap-siap, Pak masker foto selfie distrik. Saking grogi ini bukan kamera depan malah kamera belakang. Caranya kitab Nasaihul Ibad, kalau sudah punya kebiasaan amal yang baik, jangan pernah punya pikiran ingin menyudahi. Karena kalau sudah kebiasaan sholat jamaah di Masjid Srikaton, satu ketika badan sakit nggak bisa berangkat sholat jamaah, dia sholat di rumah, tetap ganjarannya bagaikan sholat jamaah di Masjid Srikaton. Maka yang namanya mati datangnya tidak terduga, dan Allah akan mencabut sesuai dengan kebiasaannya. Contoh kecil, putranya Pak Gubernur Jawa Barat, putranya Pak Ridwan Kamil, almarhum Emeril, punya sertifikat renang. Kalau orang punya sertifikat renang, berarti dia tidak hanya bisa tapi mampu berenang. Disebut mampu berenang, berarti kalau ada orang lain tenggelam, dia mampu menolong dengan SOP aturan yang berlaku. Tapi nyatanya kalau sudah wafat datang, ajal mencabut nyawa, maka sertifikat renang orang kanggo. Bukti nyata putranya Pak Ridwan Kamil wafat dalam keadaan syahid akhirat dengan keadaan tenggelam. Berarti nek wis wayahe sedo sertifikat renang ora kang. Apa meneh sampean sing mung sertifikat vaksin? Maka hari ini keluarga besar pemerintah desa Srikaton mengajak masyarakatnya memperingati 1445 Hijriah dan menyambut 78 tahun Indonesia Merdeka adalah kita, supaya ingat dengan status kita masing-masing. Siapakah kita? Mampu sugihkah kita? Apa kategori kita orang miskin? Apa kategori orang fakir? Apa
apakah justru kita duafa? Contoh, orang yang sugih belanja satu hari tuku beras, gas, LPG, bayar listrik, setor arisan, tuku cawik, setor arisan, nyangoni bocah sekolah, jatah belanja satu hari 300.000 rupiah. Bu, assalamualaikum. Jatah belanja satu hari 300.000 cukup apa lebih? Lebih. Cek sebelah sana. Assalamualaikum. Yang belakang sono, halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Jatah belanja satu hari 300.000 cukup napa luwe? Luwe. 300.000 belanja sedina luwe. Ya Allah, wong wadon Sri Katon kira kena dijak kompromi. Sampean iki Bu lagi tak bilangi. Jujur. Supaya jatah belanjane sampean ditambah. Jadi 300.000 niku luwih. Boten kurang. Berarti wong wadon-wadon Sri Katon jujur qanaah bahkan sholihah. Tepuk tangan dulu dong. Gak mau ngaku sih. Gak mau bohong, jujur-jujur. Jadi 300.000 sehari niku luwih. Turah. Oke, saya turunin dikit Bu. Jatah belanja dalam satu hari 200.000 cukup? Cukup? Oke, jatah belanja satu hari 200.000 ping 30 dina sewan sama dengan 600 kilo. Ngitung kepriwe kok? Orang bisa gak rewangi nonton. Bok yang minum rewangi mikir nih gue. 200.000 ping 30 dina sebulan sama dengan 6 juta Dusartina. Mengarep hebat orang karong rewangi nyong. 200.000 ping 30 dina sama dengan 6 juta. Berarti kalau ada bapak kepala rumah tangga teng desa Sri Katon pendapatan satu bulan di atas 5 juta, berarti niku kategori wong mampu alias kategori wong sugih. Sugih. Contohnya Pak Camat mana Pak Camat? Pak Camat yang mana? Pak Camat. Pak Kepala Desa Sri Katon yang mana? Pak Umpetan, Pak Solehan. Oh, Assalamualaikum. Ini yang pakai, oh ya Pak Solehan ya harus sekarang bayarinnya. Tadi Ibu Solehan yang mana Ibu? Subhanallah. Ayo renggino ini rakatan ya Bu. Ngapunten nggih Ibu Solehan. Sekarang bayarinnya. Bentar, saya tanya dulu sama Pak Camat. Mau izin, tapi hari ini yang pakai seragam dinas dari Kepala UPT. Oh, camat. Camat yang penting jangan camat cowok. Ada siapa lagi? Ibu? Oh, Ibu Miswan. Ibu Desi. Bunda Nesi. Siapa tuh? Ya, Bunda Nesi. Oh siap, Ibu Nesi ini termasuk keluarga besar muslimat Kabupaten. Betul?
Muslimat kecamatan apa kabupaten ini? Kabupaten Lampung Tengah. Oh ya Ibu Nesi boleh berdiri dulu. Oh ya tepuk tangan dulu. Sugeng Ibu Nesi matur bangun saya. Alhamdulillah. Beginilah kalau musim-musim pemilu. Begitulah. Kalau ada DPR, calon-calon DPR datang berarti sebentar lagi mau pemilu Ibu. Tapi kami harap datangnya pas lagi, jangan pas mau pemilu saja. Besok kalau sudah menjabat jadi pejabat, kalau ada pengajian mohon sering rawuh-rawuhlah ke desa-desa, ke kampung-kampung untuk membangun kami masyarakat yang di Lampung Tengah. Betul? Cocok? Setuju? Saya nggak mau ngeritik jalan bosok. Saya nggak berani ngeritik jalan bosok karena 1.2 saya yang ngeritik tapi takut di penjara. Saya cuma Herman. Mohon izin ya Pak. Semewah apapun rumah di Lampung Tengah, kalau jalannya bosok orang ketol mewah. Yang kedua, jalan bosok itu menyebabkan banyak terjadinya perawan tua. Soalnya anak bocah lanang ngarep uli wong Lampung Tengah moh dalane gawe enak. Saya tidak ngeritik, cuma nyinggung ya. Begini Bapak Ibu, saya bukan tipikal orang yang suka memojok-mojokkan pemerintah. Namanya jalan itu ada wewenang dan tugasnya masing-masing. Jalan, jadinya boleh bertanya, silakan sama pemerintah, Pak Lurah, Pak Camat ataupun Pak Bupati. Pak Lurah, Pak Bupati, kok jalannya bosok mawon? Ini jalan desa, jalan kecamatan, jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan nasional, apa jalan bayi? Soalnya beda jalan itu beda wewenang. Kalau jalan nasional tentunya itu adalah tanggung jawab minimal ya DPR RI. Kalau jalannya jalan provinsi berarti niku tugas tanggung jawabnya pemerintah provinsi. Jalannya jalan desa niku tanggung jawabnya Pak Solehan. Jalan desa itu jalan penghubung antara dukuh pedukuhan Grumbul yang satu ke pedukuhan yang lain. Ini konten masing-masing tugasnya. Yang kedua, Anda boleh kritis tapi yang logis. Pak Lurah, niki jalannya kok bosok terus, apa karena cuacanya, apa karena tanahnya yang labil, apa karena muatannya yang melebihi kapasitas, atau kok kurang irigasi, kurang adanya selokan, niku termasuk rusak nih jalan. Jadi Anda boleh gimana? Kurang dana? Sebentar. Apakah di desa Srikaton ada yang menerima BLT? Ada. Ada yang menerima PKH? Ada. Selama Anda masih doyan BLT karo PKH, kue tak kondisi. Yang masih nerima BLT dan PKH, niku dana PKH sebagian adalah mundur dana untuk kangge pembangunan jalan. Ya tepuk tangan dulu, niki fakta. Terus dana ingkang kangge BLT PKH separuh niku ngambil dana desa, dana APBD. Terus selama menerima BLT dan PKH, sabar dulu sawetawis Bu, bejore sapa pemerga calon legislatif datang kanggene acara-acara pemilu. Esuk mumpuni bundang maning lan pengajian acara sunatan Pak Lurah. Dalane wis halus kabeh. Amin Allahumma.
Jadi saya nggak mau hanya sekedar kritik, tapi mari kita cari solusi bersama-sama. Jangan hanya menyalahkan, jangan hanya saling menyudutkan, tapi kita saling membangun satu sama lain. Kersane Lampung Tengah tambah maju, tambah berkah. Tepuk tangan dulu dong kali Kecamatan Anak Tunggal, khususnya keluarga masyarakat wonten ing Sri Katon. Niki ngapunten sangat Bu, ngapunten sangat niki. Sungguh sakit tersengat kabel kawat, sungguh mumpuni masih hangat nembe mudun sekang pesawat. Turun saking pesawat langsung merigi, orang minum macan babar blas, urung madang babar blas, urung ngicipi banyune Sri Katon kula Bu. Saking pesawat langsung munggah merigi. Saking Jakarta makin niki pesawatnya ternyata jam 12.45 menit. Dados kula dugi Lampung mriki makin niki jam kalih langkung 1/4 langsung tancap gas tenggene supir Pak Kepala Ketua DPP Nasdem matur nuwun sanget walaupun dikala ngebut mobat mabik Bu. Sampai mereka alhamdulillah sak menteng katae piyai jebule kepingin mriksani merong sing mumpuni. Tadi saya ngobrol seketik, pengajian hari ini mutlak memang pemerintah desa Sri Katon dan seluruh warga masyarakat Sri Katon. Tapi Pak Solehan kalian Ibu Solehan, menika Pak Kepala Kampung langsung datang ke gubuk kami Cilacap. Dan ternyata tepuk tangan dulu. Saking kepingin beliau mendatangkan saya, Pak Solehan langsung terbang ke Cilacap. Dan ternyata beliau dengan begitu rendah hatinya, memang nyong sing arep bayari sampean mumpuni, tapi aku nggone dadi kepala desa niki karena didukung oleh seluruh warga masyarakat Sri Katon yang notabene adalah seorang petani. Maka saya harap tolong mumpuni sesuk sampean datang ke Sri Katon, junjunglah tinggi masyarakat Sri Katon. Tepuk tangan dulu dong. Niki adalah penyuwunan Bapak Kepala Desa Sri Katon untuk menjunjung warga masyarakat Sri Katon. Maka saya ceramah tidak pakai nafsu, tapi saya ceramah pakai dasar untuk menjunjung warga masyarakat Sri Katon. Klonderek Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi dawuh di dalam hadis, dijelaskan di dalam kitab I'anatul Thalibin juz 2 bahwa afdalul mukasabi azuraatu, utama-utamanya pekerjaan adalah menjadi seorang petani. Padahal Kanjeng Nabi adalah seorang saudagar, Kanjeng Nabi adalah seorang pedagang. Secara logika harusnya Kanjeng Nabi membela pekerjaannya sendiri, tapi ternyata Kanjeng Nabi adalah manusia ingkang pinunjul, manusia kekasih pun Gusti Allah yang adilnya begitu luar biasa. Maka Kanjeng Nabi tidak membela pekerjaan sendiri, karena Kanjeng Nabi walaupun menjadi seorang pedagang, tapi diniatkan oleh Kanjeng Nabi untuk mendistribusikan hasil pertanian. Maka Kanjeng Nabi dawuh dengan jelas di dalam hadisnya, afdalul mukasabi azuraatu, utama-utamanya pekerjaan adalah seorang petani. Yang kedua seorang pedagang, yang ketiga seorang kuli atau ahli profesi atau seorang buruh, dan yang keempat justru pekerjaan yang paling akhir, yang nomor 4 adalah pejabat pemerintah, pelayan negara, aparat pemerintah, abdi negara, justru nomor 4. Petani nomor 1, camat nomor 4, petani nomor 1, gubernur nomor 4, petani nomor 1, DPR nomor 4, petani nomor 1, lurah solehan nomor 1, lurah nomor, petani nomor. Keren apa keren? Bangga apa bangga? Tapi sekeren-kerennya menjadi seorang petani, anak-anak kita generasi bangsa zaman sekarang ini tidak ada yang punya cita-cita kepingin menjadi petani. Kenapa?
Kenapa nggak mau jadi petani? Karena petani ini kudu prihatin, petani harus tekun, petani harus kuat. Terkadang susah goleng rumah tanah, terkadang rumah tanduran tidak mudah, golek pupuk terkadang susah, bareng panen malah didol payune. Pertanyaannya, di mana peran pemerintah? Selama ini peran pemerintah damel kelompok tani, adanya irigasi perairan, walaupun kita di Lampung Tengah tak ada hujan, tapi ternyata adanya irigasi, pemerintah berusaha semaksimal mungkin mengairi amo sawit jenengan, mengairi singkong jenengan, jagung jenengan, bahkan pantune panjenengan. Dan maaf, kami kalau di Cilacap Jawa Tengah, kami Cilacap pernah punya predikat lumbung tani nasional, karena memang kami Cilacap mutlak adalah para petani padi. Tapi yang termawon petani ingkang curang, yaitu harusnya dalam 1 tahun panen 3 kali, 2 kalinya adalah padi dan 1 kalinya adalah palawija. Meskipun paringi bibit jagung, bibit kedelai, bibit kacang hijau oleh pemerintah, malah didol, dijual karena kepingnya mutlak 1 tahun, panen 3 kali itu mutlak padi. Selama ini pemerintah yo niatnya apik damel irigasi, cuma lagi petani susah, malah tuku pupuk bae dadak nganggo kartu tani. Niat pemerintah mungkin baik Pak, adanya kartu tani supaya kita masyarakat tani suki ngerti mana pupuk yang bersubsidi, mana yang tidak. Kalau petani yang non sewu orang duwe, ya pikantungnya dapatnya pupuk yang bersubsidi. Tapi bagi petani yang suki, ya jodoh pupuk bersubsidi, maka diadakannya kartu tani. Cuma pemerintah kurang sosialisasi. Terkadang pemerintah lupa, wong tani rata-rata wong tua wis kluthuk. Betul. Kadang-kadang mau jalanin traktor, tuku solar pun kudu nganggo aplikasi. Petani itu nggak tahu aplikasi di panganan apa. Maka di Washington DC, Amerika Serikat, petani di Seattle, Washington DC, unjuk rasa kali pemerintah. Apa kata petani di Amerika? No farmers, not a country. Ini bahasa Cilacap asli. No farmers, not a country. Kalau tidak ada petani, not a country, maka tidak mungkin adanya terjadi satu negara. Maka petani adalah pekerjaan yang paling utama, karena nandur petani dadi sedekah. Halo, halo. Kanjeng Nabi yang dawuh, Kanjeng Nabi yang bilang secara langsung, kenapa petani adalah pekerjaan yang paling utama? Karena nandur petani dadekno sedekah. Nandur pari dipangan manuk, berarti petani sedekah karo manuk. Nandur jagung dipangan tikus, berarti petani sedekah karo nandur pari digrumut wereng, berarti petani sedekah karo nandur petani dadekne sedekah. Kenapa? Karena ternyata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa kita jabatan tertinggi di dunia ini adalah mangan. Mangan. Orang mangan ya lemes. Pak Kompol, Kapolsek, Pasir mana? Padang Ratu, Pak Kompol Rahmi, Mawar 1, Kompol, ganteng, seragamnya.
Kenapa ganteng seragamnya? Pak Kompol kalau nggak dahar ya lemes. Betul? Sekelas Kompol nggak makan lemes bu. Pak Camat nggak dahar lemes. Pak Lurah nggak dahar lemes. Pak Banser nggak makan lemes. Sebab itu kulon jenengan. Maka kata Sayyidina Umar bin Khattab, titel jabatan tertinggi di dunia ini adalah mangan. Orang mangan lalu, orang mangan lalu. Stop presiden, dahare sekul niku nasi niku adalah dari padi sing nganggur sama, padi sing nganggur sama. Berarti presiden pun bisa dakui nang petani. Tepuk tangan dulu dong. Setinggi itu jabatan seorang petani bu, senandur-nandur petani, dadeknya sodako. Maka ternyata di sini negara-negara maju antara sayur dan daging mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Di Jepang sayur dan daging mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Saya diundang pengajian di Taiwan, nggak usah tanya bahasanya pakai apa, sieste, ni hao mah, mahau nih. Saya diundang sampai negara Taiwan dan ternyata saya disuguhkan di restoran halal, tetap antara daging dan sayur mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Di Australia antara sayur dan daging tetap mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Inilah kenapa petani justru pekerjaan yang paling utama, karena sak nandur petani dadekne sodako. Maka panjenenganipun Bapak Kepala Desa kita, Bapak Solehan, ngajak masyarakat untuk memperingati tahun baru Hijriah supaya kita membaca masuk kategori manakah kita. Apakah wong soge? Wong soge itu dalam belanja sehari 200.000 kali 30 hari sebulan sama dengan 6 juta. Jadi kalau ada jabatan atau pendapatan bapak-bapak di Srikaton 1 bulan lebih dari 5 juta, neko kategori wong sugih. Pak Camat Pak Camat Padang Ratu apa Pak Camat anak Tuhan? Camatnya camat anak Tuhan, Kapolseknya Padang Ratu. Kok bisa beda kecamatan? Pak Kapolsek itu merangkap 2 kecamatan. Oh, anak Tuhan itu anak kecamatan Padang Ratu. Subhanallah. Kalau merangkap berarti gajinya juga 2 rangkap ya. Mohon izin Pak Camat, Pak Kompol, kalau Kapolsek, kalau Camat itu di Lampung Tengah gaji sebulan berapa ya? Banyak jawabnya Pak Kapolsek. Mohon izin Pak, ini memang privacy, tapi masyarakat juga boleh kan sedikit ngerti ya Pak? Oke ya. Pak di-download. Ya ngapain di-download, orangnya juga di sini. Oke. Kalau Pak Camat kayaknya dari Pak Surya wajah Camat jujur ini Bu. Mohon izin ya Pak Camat, kalau Camat itu gaji sebulan berapa Pak Camat? Subhanallah, cuma begini 5 juta. Ternyata gaji Camat sebulan 5 juta, tapi kan nama tunjangan. Camat gajinya 5 juta plus tunjangan. Beda sama jenengan ketunjang. Moga-moga yang berkah Pak Camat dan Kapolsek. Maaf, ini buat gambaran saja. Kalau Pak Solehan nih yang mau bayarin saya. Lalu udah 1 periode, udah hampir 5 tahun ini. Kok bisa nanggap mumpuni Bu ya Allah. Saya dengar ya, nanggap mumpuni itu modalnya banyak. Ih, nggak percaya, hitung bareng-bareng.
Panggungnya duit, backgroundnya duit, lampu soklene duit, sound systemnya, tendanya, rebananya, snacknya, mumpuni. Oke dewek. Katanya jatah mumpuni bagiannya oke dewek, betul? Betul Rasolehan? Ya Allah, bagian pakai dewek bu. Berarti ya gaji sama Kapolsek jauh ke rampak penyosok panggung. Maaf ya Mat. Pak Solehan Madura, mohon izin. Kalau jadi kepala desa, kepala kampung, gaji sebulan berapa Pak? Siap 3,5 plus bongkoknya sekalian. Alhamdulillah. Berarti lurah camat Kapolsek DPR niku kategori wong sugih. Sifatnya wong sugih kudu seneng sedekah. Sifatnya wong sugih kudu seneng nyoh. Terus pertanyaannya, fakir itu siapa? Fakir itu udah berusaha cari pekerjaan tuh, tapi nggak kebagian pekerjaan. Dia nggak punya lewian harta, nggak punya lewian warisan, dan dia akhirnya nggak bisa bekerja. Itu namanya kategori fakir. Miskin siapa? Dia punya pekerjaan, tapi di dalam bekerja satu hari nggak bisa mencukupi kebutuhan sehari. Itu namanya miskin. Du'afa siapa? Du'afa nih orang yang doif. Doif itu artinya lemah. Jadi orang du'afa nih orang yang lemah. Lemah apanya? Syahwatnya. Tunggu kecil bakun gitu. Du'afa niku lemah ekonomine, lemah fisike, lemah syahwate, ngarep dewek, banter, salah. Maaf ya, orang du'afa itu Pak lemah secara mentalnya. Gegara non sewu ya, autis, keterbelakangan mental, itu masuk kategori orang yang du'afa. Kemudian maaf, secara mental sebenarnya waras, tapi ternyata stres, kemudian depresi berat. Mengakibatkan stres, edan gemblung alias kentir binti sinting, itu masuk kategori orang yang du'afa. Sehat mentalnya, tapi ternyata maaf disabilitas, cacat fisiknya, maaf buntung kakinya, tangannya juga buntung, ataupun matanya buta, itu termasuk kategori orang yang du'afa. Sifatnya orang du'afa, sifatnya fakir miskin kudu sabar nerima, nerima ing pandum, harus ikhlas dan tetap ikhtiar semangat. Wong sugih senang sodako, fakir miskin kudu sabar nerima, jangan kebalik. Zaman sekarang udah merdeka 78 tahun kok namanya Indonesia, tapi nyatanya banyak yang lupa dengan status. Maaf, tidak ada saya niatan untuk membanding-bandingkan status strata sosial di masyarakat. Oh, pendapatannya masih kategori miskin, nek mangkat plesir, gayane seporete, gelang selengan dinggo kabeh, andali pentol-pentol sekeong-keong, kalungnya dalamnya tekan budel. Stylish silakan mengikuti zaman, monggo. Mau fashionable juga boleh, tapi mas tato tum kata Nabi. Saya ulang, mas tato tum kata Nabi, ukur kemampuan. Kiranya maaf pendapatannya masih kategori miskin, nek makat plesir ya seanane plesir. Kadang-kadang gaya nenek healing kayak wong sugih, nanti anting-antingan be nang jabaning jilbab. Mangkat plesir, mangkat healing, pendapatannya miskin, gayanya kayak wong sugih. Giliran apa BLT karo PKH dadakan melarat kabeh. Ana kene kayak gue.
si doyan PKH ya aja memaksakan kehendak utang banggo tuku motor PCI. Maaf Bu, nggak ada saya niatan ngurusi uripe wong. Ana sing jawab, duitku, urip-uripku sing utang ya aku. Apa yang mumpuni urusan ikut campur uripku? Rapi itu nggak harus mewah, rajin itu nggak harus glamor. Barang mewah niku ora kudu sing anyar, ora kudu sing larang. Walaupun klambi lawas tapi rapi, dideleng keton resep, ya tetep keton ayune kok. Jangan memaksakan kehendak. Aku bilang ya Allah, wong lanang Sri Katon ireng-ireng kabeh. Langkah sing loes ya Allah. Deleng wong wadone masalah glowing kabeh. Motor kayak gitu ya Allah. Lambi abang menger kayak Tuhan. Alis lancip celurit Madura. Mohon maaf Mas Tato tuh mengukur kemampuan. Man arafan nafsih arafa robbi. Kalau orang bisa ngukur kemampuan diri, maka bisa moco apa sing dadi kekarepane Gusti Ilahi Rabbi. Maaf Bu, cari rezeki zaman ini susahnya luar biasa. Halo, persaingan ekonomi begitu ketat. Maka di dalam Arba'un Nawawi, i'mali dunya kaka annaka ta'ishu abadan wa i'mali akhirati kaka annaka tamutu ghadan. Bekerjalah sampean kaya dene arep urip salawase, ngibadah sampean kaya dene arep mati esuk. Iki jenate kang dawuh oleh Kutang Arba'un Nawawi. Cari pekerjaan hari ini susah Pak. Persaingan ekonomi ketat. Bakul es saingane karo bakul es. Bakul balon saingane karo bakul balon. Bakul cilok saingane karo bakul cilok. DPR saingane karo DPR. Bakul tarup ya saingane karo bakul tarup. Bakul cangkem. Gak ada tukang ceramah saingan karo tukang ceramah. Nyatali saya suang ke dalam Kiai Haji Anwar Zahid. Saya datang langsung ke rumah beliau ke Bojonegoro Jawa Timur. Saya paham, saya pasti nggak ketemu dengan beliau ngejadwalnya padat. Tapi saya niat tabarukan, saya seorang santri. Saya datang ke rumah beliau, alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah kepanggih kali bunyai garwane Pak Kiai Anwar Zahid. Ternyata istrinya Kiai Anwar Zahid supelnya luar biasa. Jumanis, supel dan humble. Beda karo ibu Sri Katon kan humble terasi. Nyonya Anwar Zahid, Masya Allah, humble-nya luar biasa. Saya datang ke rumah beliau, saya mandang ketar-ketir jan ibu. Saya khawatir saya santri apakah saya disambut juga pemerintah. Ternyata beliau keluar dari kamarnya, punya Anwar Zahid yang tiga. Ya Allah, ngimpi apa? Aku mau bengi, aku didugeni karo mumpuni. Rasane kaya kepiti bandaru. Bocah cilik ireng kaya iki kok jarene merongos kaya daru. Gak ada tukang ceramah saingan karo tukang ceramah. Saya hanya menyampaikan cari rezeki di tahun-tahun ini susahnya begitu luar biasa. Kemarin di desa Pancur Rendang, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, 8 orang laki-laki dari Kelurahan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengadu nasib menjadi seorang kuli mencari emas di tambang ilegal. Ternyata saya pernah diundang di desa Pancur Rendang oleh orang yang punya lahan emas. Dan ternyata nemu emas sakepel astone Pak Lurah Tempocok, sakepel astone Pak Camat anak Tuhan. Pak Camat, tapi ngepel kepelannya seberapa Pak?
Subhanallah, nyok dikepeli nampak camat Bu. Ya Allah. Ini baru dalam sejarah Pak, anak punya diajak gelut karo camat. Bercanda Pak Camat, soalnya kepelannya saya sama kepelan aspalnya Pak Camat tentunya berbeda. Mana Pak tadi kepelannya? Orang main. Ternyata saya diundang oleh yang punya lahan dan baru nemu emas kepel aspalnya Pak Camat. Jadi emasnya Mas Murni dan 12 kulinya langsung diberangkatkan umroh sehingga ngundang pengajian saya. Sedikit saya pirso, ternyata tambang ilegal emas di Desa Pancorendang Kabupaten Banyumas itu kedalaman sampai 80 meter Pak. 80 meter dan lebarnya sumur cuma 1 kali 1 meter Pak. Dan sebelah kanan kirinya lubang sumur itu sudah ada anak tangga yang terbuat dari kayu sehingga sempitnya luar biasa. Kalau di dalam 80 meter napasnya pakai apa? Ternyata karena ilegal, alatnya terbatas, nggak safety, akhirnya bernapasnya dibantu pakai blower, pakai kipas angin Pak. Jadi kabel disambung-sambung untuk dokok akan blower di dalam sana. Dan ternyata kemarin ada insiden 8 orang laki-laki masuk jam 7 pagi ke dalaman sumur 80 meter. Jam 8 pagi 8 orang ini menemukan ada rembesan air, ngasih tahu sama yang di atas, sama yang di permukaan daratan. Ternyata rembesan air ini dianggap biasa-biasa saja, tapi ternyata jam 10 pagi dinyatakan ada banjir air yang memenuhi seluruh ruangan sumur dan ada longsoran tanah yang menutup sumur itu. Akhirnya tim Basarnas Kabupaten Banyumas direlangi kali tim evakuasi berusaha sampai 5 hari mencari 8 orang laki-laki di kedalaman 80 meter. Hingga akhirnya hari ke-6 meminjam alat bor dari Pertamina Cilacap untuk mencari 8 orang itu di titik mana. Sudah didatangkan alat bor tapi tetap nggak ketemu. Kenapa? Karena ternyata lubang ini kados lubang welut Pak, kados lubang tikus. Jadi sumurnya berada di Desa Srikatong, nanti bisa nemu emas kelebet niku ke 80 meter di tetangga desa. Jadi yang akhirnya alat bor Pertamina Cilacap pun tidak bisa menemukan di titik mana 8 orang itu. Akhirnya sampai hari ke-7 tetap tim evakuasi nggak menemukan. Akhirnya 8 orang laki-laki ini keluarganya kembali datang ke Desa Pancorendang untuk tawasul, yaksinan, kemudian sumurnya ditutup dengan 8 jenazah belum diambil. Sebegitu berat Bu cari nafkah. Kalau ibu-ibu sekalian malam udah pakai krim malam, tolong skincare krim paginya nggak usah dipakai. Mirip ke pipi. Nih, saya nggak pakai skincare Bu. Kenapa saya nggak pakai skincare? Karena saya rasa saya kemarin pakai skincare si putih kurai netrok. Skincare malah polang paleng dong Bu. Saya pakai skincare malah mukanya siang, tangannya maghrib. Akhirnya saya nggak pakai skincare. Tapi ternyata memang dasarnya ireng. Pakai skincare tetap hitam saya Bu. Apa dimikir malah jangan-jangan yang keturunan titik cemani. Ireng sepalung-palungnya. Jadi kalau ibu-ibu di sini hitam seperti saya, nggak usah berkecil hati Bu. Karena memang ada dasar kulit yang memang nggak mau putih. Contohnya saya. Nah yang udah hitam ya harus sama dada kepingin putih. Cantik itu nggak harus putih Ibu. Kalau cantik kepingin putih, mulus, singsat ya silakan bocor karo bihun. Cari rezeki begitu susah. Para penggali emas ketika nemu emas orang gusukye cewek. Kuli-kuli penambang emas gak ingin menumpuk-numpuk harta. Karena ternyata gone dadi kulit emas diparingaken karo yang punya lahan. Maka yang jadi pejabat, yang mau jadi DPR, arep korupsi yang ngono, tapi aja kebangetan. Soalnya mau lanang-lanang nggone Desa Srikatong isi ireng banget iki bungut-bungut ya. Tenang Pak, wong ireng niku banyak keunggulannya.
pertama wong ireng gue tahan lama, yang kedua anti gores, nggak gampang lecet pak, dan yang ketiga wong ireng punya keunggulan gak gampang luntur, mengisor lampu ya ireng, perbutanannya tetap ireng pak. Jangan berkecil hati, wong ireng Lampung Tengah. Halo, halo, yang hitam gak usah kecil hati. Kanjeng Nabi justru mengeluarkan hadis bahwa ternyata justru hadis niki belani wong ireng. Apa kata Nabi? Hormatilah wong ireng. Oleh gue ngeliat banget ya. Sampai nggak percaya. Hadis Nabi ini, Kanjeng Nabi justru telah betul-betul mengangkis orang-orang rasis, orang-orang kulit putih yang membanggakan kulit putihnya dan mendiskriminasi orang-orang berkulit hitam. Karena Kanjeng Nabi dawuh, hormatilah wong ireng, karena ternyata ada 3 sahabat Nabi berkulit hitam akan menjadi pimpinan di sorga untuk menuntun wong-wong kulit hitam sing pada beriman, kulit irenge wong Lampung Tengah. Orang nasi keprok-keprok gitu. Baru kali ini tadi wong ireng bangga ya pak, bukan karena saya pak. Kanjeng Nabi menjunjung tinggi setiap hak manusia tenggene masyarakat, termasuk orang yang berkulit hitam. Siapa 3 sahabat Nabi yang akan jadi pimpinan di surga kelak? Yang pertama dari suku Ethiopia yang tadinya penyembah api, kemudian mu'alaf masuk ke dalam Islam, bahkan masuknya ke dalam Islam karena surat menyurat dari Kanjeng Nabi langsung, bahkan Islamnya lebih baik dari kula panjenengan sedaya ingkang lahir kawit kandungan Islam. Kenapa? Karena lewat surat menyurat. Maka pertama kali adanya sholat gaib adalah sholatnya Kanjeng Nabi nyolati wong Islam mu'alaf di suku Ethiopia penyembah api. Pertama kali sholat gaib. Yang kedua ada sahabat Luqmanul Hakim, tapi bukan Luqman Hakim Abu Nawas. Niki Luqmanul Hakim umatnya Nabi Daud alaihissalam, berkulit hitam yang tadinya akan dilantik dados seorang nabi. Karena Nabi Daud dilantik dados nabi, Luqman Hakim dengan rendah hatinya mundur dan tidak mau menjadi nabi, kepingin dados umatnya Nabi Daud. Yang terakhir ternyata Luqman Hakim diangkat oleh Gusti Allah menjadi waliullah, dados wali Gusti Allah. Dan ternyata surat Luqman di dalam Al-Quran itu bukan surat Luqman Hakim Abu Nawas, tapi surat Luqman umatnya Nabi Daud alaihissalam yang telah mengundurkan diri, nggak mau dados nabi. Kenapa yang baik dengan begitu rendah hati kepingin berekakan Nabi Daud alaihissalam. Dan yang ketiga ada tentunya sahabat Nabi Bilal bin Rabah, kulitnya hitam tapi suara azannya begitu indah. Dan 3 sahabat berkulit hitam ini dikasih kewenangan langsung oleh Kanjeng Nabi untuk menuntun umat Islam yang berkulit hitam yang beriman untuk masuk surga bareng Kanjeng Nabi. Amin Allahumma, amin Allahumma. Ini sudah pengajian belum usai, sudah ada yang gugur terlebih dahulu. Tak miliki jam main per jam 4 guys. Gimana? Niki pun jam sekawan tuh. Tetap dilanjut. Nanti selesai jam berapa? Jam 5. Ya Allah. Kalau pengajiannya selesai jam 5 sore, berarti sholat asarnya setengah 6. Ya Allah. Betul. Jadi orang Serikatan itu kalau duhur ke asaran, asar ke maghriban. Modelnya petani Serikatan kados niku. Estu napa?
soalnya langsung memang ngapunten sangat wow kula berusaha sampai sini setengah 3 ibu, tapi ternyata jenenge nang pesawat bu kula mau ya kanthi numpak mawon tergantung kilo mawon bu. Tapi alhamdulillah kula ngejar waktu matur manus napa ketua DPD Nasdem Pak Miswan sampun nyambutaken mobilnya kangge ngebut banter banget bu setelah nyamuk. Niki supirnya sudah ahli ngapunten ya. Fortuner di Pulau Jawa itu buat kebanggaan, tapi Fortuner di Lampung Tengah itu kebuan. Ngosak luar biasa. Ibu tuh loh, mohon maaf ya, di Pulau Jawa orang udah punya Fortuner Pajero itu nggak kebanggaan, dan Lampung Tengah itu nggak kebuan. Seorang orang sami kiri jalan karena memang niatnya nggak kendaraan. Alhamdulillah ini memang non sewu. Bagaimana nih Pak Solehan? Sudah sejam seperempat ini gini pengawasan. Lanjut boten nih. Ya lo lurai dengar bayarin nyong bu. Kepenak banget boleh perintah. Ya lanjut kok nyong bayar lagi sedela rugi. Sebenarnya malah kula pun matur kali Pak Lurah Solehan. Pak Lurah, jenengan niku nunggu pengajian saya 2 tahun setengah bu. Nunggunya 2 tahun setengah. Kali tanggane Pak Lurah Solehan meteng babar nanti meteng kening bu. Tapi jujur saja baru kemarin kula niku drop ngedown sangat kesehatan saya sehingga suara kula niki ilang-ilang pun berbet. Kemarin sebenarnya saya paksa untuk tetap saya ceramah. Kemarin pagi di Magelang, sorenya di Magelang. Pagi di Kecamatan Gerabak, sorenya di Kecamatan Sawangan. Ternyata badan gue panas sangat bu, panas tinggi. Gue sama mau lemes banget. Dari lokasi pertama saya cari rumah sakit untuk menuju ke lokasi kedua. Setelah sholat duhur, klomatos rumah sakit. Barang kalau dicek darah, lepetan laboratorium sekitar 1 jam lebih. Hasilnya keluar ternyata kalau didiagnosis menikah punya infeksi usus sehingga kalau radang tenggorokan itu nggak sembuh. Batu sariawan itu jeronya sumur-sumurnya sampean jero sangat sampai hari ini mawon badan itu masih panas banget sehingga kalau panci matur kalau saya ceramahnya kali lenggah mohon pripun nggih Pak nambah perintah ngaduk-aduk mau nambah perintah. Dari salam saya kali ngaduk gimana? Oh ya itu yang dikajian cilik orang keparan yang langga geng gitu. Jadi yang memang akhirnya kalau matur kali Pak Lurah Solehan tolong siap sing tak sawun kalau sing sehat bu karena saya imam lokasi pengajian di Sumatera Selatan untuk keberangkatan hari ini dimulai dinten menika dinten pertama tanggene Desa Srikatong. Jadi tadi malam saya pulang dari Magelang jam 11 langsung kulo harusnya diinfus hari ini tapi kulo matur kali dokter nggak usah diinfus, nggak usah masuk ke IGD, tetap kulo tak mangkat ceramah ke Sumatera Selatan karena sampai kata yang kiai nembok kulo, maka saya tetap harus berangkat ke Srikatong. Dan saya malah sore hari ini bilang sama Pak Lurah Solehan, Pak Solehan, amplop kok dipotong nggak masalah. Suara urusan amplop Pak Solehan. Karena yang terpenting saya adalah datang menggugurkan kewajiban saya. Karena memang saya sudah ditunggu oleh sebegini banyak orang, maka dengan keadaan entah roto lemes dan saya nggak pakai info sama sekali promotor, nggak usah info-infosan. Anak lapor ngatos didiagnosis kronik infeksi saluran pencernaan dan sehingga menyebabkan badan yang kulo panas sangat. Tapi alhamdulillah kulo ngombe obat sehingga kulo sakit ngadeg pikantuk rahmat kepanggih kali warga Srikatong yang luar biasa. Tepuk tangan dulu kangge pemerintah desa ketemu Pak Solehan. Terima kasih Pak Solehan atas kebijaksanaan panjenengan. Karena nun saya sangat niki pun jam 1:01 insya Allah cukup nggih Bu nggih. Begini, kalau belum cukup nanti malam saya masih di kali Rejo. Oh tapi streaming mawon nggih, dan streaming mawon nggih.
kalau nanti malam masih di Kalirejo, jadi saya harap panjenengan sedaya kula suwun ampun cungo, ampun kecewa karena kalau gitu diberi dengan semaksimal kemampuan saya dan atas ridha Allah. Sebentar jangan terburu-buru pulang lagi 5 menit mohon sekedar ibu ada informasi dari Pak Lurah Solehan, pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Jangan terburu pulang, saya masih akan duduk di sini sareng Ibu Lurah karena sama ke doa tadi dipun imami kalian Pak Kiai. Pak Kiai sini. Pak Kiai sini. Ya, karena doa sama akan diimami langsung oleh Bapak Kiai Salman Ghazali. Datus kloso nampung kondurumin kasih lenggama kembali sekedap mawon 3 menit mawon sekedap. Yang pertama Bapak Camat Anak Tuha matur bantu sangat hadirnya. Bapak Kapolsek Padang Ratu terima kasih atas hadirnya. Bapak Camat-camat se-Kabupaten Lampung Tengah matur bantu sangat. Tentunya Bapak Kepala Desa Bapak Solehan beserta pemerintah Desa Serikatan matur bantu sangat. Dan Bapak Ibu Kepala Desa se-Kecamatan Anak Tuha matur bantu sangat rawuhipun dan keluarga besar DPRD Kabupaten Lampung Tengah ugi matur bantu sangat. Setelah doa nanti mudah-mudahan panjang tulang dengan tidak ada halangan satu apa bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Saya istiqlal nyuwun 2 menit mawon kita hikmat mengaminkan doa yang diimami langsung oleh akhirul kiram Romo Kiai Haji Salman Ghazali kangge mengimami doa santri dan menika sumangga mudah-mudahan kita semua ditetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, husnul khotimah pungkasane. Sri Katon dados desa makmur, dados desa ingkang subur, dipimpin Pak Lurah Solehan kanthi adil, kanthi amanah, berkah manfaat, berkah maslahah. Amin Allahumma. Usik wa nafsi bitaqullah. Atur. Berarti Imam Romo Kiai Salman Ghazali semoga sallu ala Nabi Muhammad.